Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Lubis dari Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal PMW dengan topik pemanfaatan kulit singkong sebagai bahan dasar biokomposit dan produk ramah lingkungan. Nah, di sini bisa dilihat dari daftar isi, ada bab 1, terdapat latar belakang, rumus masalah, tujuan, dan manfaat. Sedangkan bab 2 mencakup pemanfaatan limbah pertanian, biokomposit, definisi dan aplikasi, potensi kulit singkong sebagai bahan baku biokomposit, teknologi pengolahan kulit singkong, dampak lingkungan dan ekonomi, pengembangan produk dan strategi pemasaran, dan yang terakhir kolaborasi dan inovasi. Dan kemudian dalam bab 3 terdapat tahap pelaksanaan, di mana ini mencakup tahap 1, yakni penelitian dan persiapan, tahap 2 pengembangan teknologi, tahap 3 produksi skala kecil dan pengujian, dan sedangkan tahap 4 mencakup peningkatan skala produksi, tahap 5 pemasaran dan distribusi, tahap 6 monitoring dan evaluasi, dan tahap 7 pengembangan lanjutan dan diversifikasi. Pertama adalah pendahuluan. Untuk latar belakang di sini, kulit singkong yang sering dianggap sebagai limbah pertanian dan dibuang begitu saja memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan secara optimal. Nah, yang dulunya kita menganggap sebagai bahwa kulit singkong itu merupakan limbah yang tidak bisa diolah kembali. Nah, di sini saya akan memberikan inovasi terkait apa saja keuntungan yang bisa dimanfaatkan melalui kulit singkong tersebut. Nah, di sini di era modern yang sedemikian peduli terhadap keberlangsungan lingkungan dan pengurangan limbah, pemanfaatan kulit singkong tersebut bisa dijadikan sebagai bahan dasar biokomposit dan produk ramah lingkungan sebagai solusi inovatif untuk menjanjikan. Singkong adalah salah satu tanaman pangan utama Indonesia. Jadi, apabila dengan teknologi dan penelitian yang tepat, kulit singkong dapat diubah menjadi komoditas yang bernilai tinggi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk rumusan masalah di sini, yang pertama adalah bagaimana metode pengolahan kulit singkong yang efektif untuk menghasilkan biokomposit berkualitas tinggi. Nah, untuk penelitian ini perlu menjawab bahwa teknik dan proses pengolahan yang optimal untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas biokomposit yang dihasilkan dari kulit singkong. Yang kedua adalah apa saja tantangan teknis dan non-teknis dalam mengimplementasikan teknologi biokomposit dari kulit singkong di tingkat industri. Nah, untuk analisis ini mencakup hambatan teknis seperti teknologi pengolahan, serta non-teknis seperti regulasi, dukungan kebijakan, dan penerimaan pasar. Dan untuk ketiga adalah sejauh mana pemanfaatan kulit singkong sebagai bahan dasar biokomposit dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomis bagi petani dan masyarakat lokal. Nah, dalam penelitian ini akan mengevaluasi dampak lingkungan dari pengolahan limbah dan emisi karbon, serta manfaat ekonomi yang diperoleh dari peningkatan nilai tembak kulit singkong. Nah, untuk yang keempat sendiri, yakni bagaimana strategi pemasaran yang efektif untuk produk biokomposit berbasis kulit singkong agar dapat bersaing di pasar lokal dan internasional. Nah, untuk pengembangan strategi pemasaran yang mampu meningkatkan kesadaran dan penerimaan konsumen terhadap produk ramah lingkungan ini. Nah, yang terakhir adalah apa saja sih potensi pengembangan lebih lanjut dari teknologi biokomposit kulit singkong untuk aplikasi yang lebih luas. Nah, dalam penelitian ini kami akan mengidentifikasi aplikasi potensial lainnya dari biokomposit kulit singkong dalam berbagai industri dan bagaimana pengembangan teknologi dapat ditingkatkan untuk pencapaiannya. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah mengembangkan metode pengolahan efektif, yang kedua menganalisis tantangan implementasi, mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan nilai ekonomis,
serta mengembangkan strategi pemasaran dan menjelajahi aplikasi potensial, mendorong inovasi dan kolaborasi, dan yang terakhir adalah mendukung kebijakan dan regulasi. Nah, untuk manfaatnya sendiri, kita bisa lihat sendiri ada 6 poin, di mana yang pertama adalah pengurangan limbah pertanian. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa kulit singkong merupakan limbah pertanian. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apa saja inovasi untuk mengurangi limbah pertanian tersebut, yakni dengan pemanfaatan kulit singkong ini. Nah, yang kedua adalah peningkatan nilai ekonomis, pengurangan emisi karbon, pengembangan produk ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, diverifikasi produk, dukungan terhadap pengembangan berkelanjutan, kolaborasi dan inovasi, edukasi dan kesadaran lingkungan, serta yang terakhir adalah mendukung kebijakan hijau. Sekarang masuk ke bab 2. Untuk bab 2 sendiri, yakni tinjauan pustaka. Untuk poin yang pertama adalah pemanfaatan limbah pertanian. Limbah pertanian seperti kulit singkong telah menjadi fokus banyak penelitian karena potensinya yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Menurut studi oleh Wong et tahun 2016, mana yang menunjukkan bahwa kulit singkong mengandung serat dan komponen bioaktif yang dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. Pemanfaatan limbah ini hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian. Yang kedua adalah biokomposit atau definisi dan aplikasi, di mana biokomposit adalah material yang terbuat dari kombinasi bahan alami dan polimer baik alami maupun sintetis. Menurut Mohanty et 2002, biokomposit menawarkan keunggulan dalam hal berkelanjutan dan performa mekanik. Aplikasi biokomposit melalui sektor otomotif, konstruksi, dan kemasan memanfaatkan kekuatan mekanis tinggi serta sifat biodegradabilitasnya. Kemudian yang ketiga adalah potensi kulit singkong sebagai bahan-bahan biokomposit, teknologi pengolahan kulit singkong, dampak lingkungan dan ekonomi, pengembangan produk dan strategi pemasaran, serta kolaborasi dan inovasi. Nah, yang terakhir adalah bab 3, yakni tahapan pelaksanaan. Untuk tahap pertama, di sini saya akan melakukan penelitian dan persiapan, di mana yang pertama adalah studi literatur dan kelayakan, yang kedua adalah pengumpulan data dan bahan. Untuk tahap kedua adalah pengembangan teknologi, di mana saya yang pertama akan melakukan desain dan pengujian prototipe. Yang kedua adalah pengembangan proses produksi. Kemudian untuk tahap ketiga adalah produksi skala kecil dan pengujian, di mana yang pertama adalah skala kecil, di mana memulai produksi biokomposit dalam skala kecil menggunakan proses yang telah dikembangkan. Yang kedua adalah menguji produk biokomposit untuk memastikan kualitas dan performa sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua adalah evaluasi dan penyesuaian, di mana mengevaluasi hasil produksi skala kecil, termasuk analisis biaya, efisiensi, dan kualitas produk. Yang kedua adalah melakukan penyesuaian produk proses berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Tahap keempat adalah yang terakhir adalah tahap keempat adalah peningkatan skala produksi, di mana produksi skala menengah dan produksi infrastruktur. Nah, untuk tahap kelima sendiri yakni pemasaran dan distribusi, di mana yang pertama kita harus menggunakan strategi pemasaran untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, yaitu dengan mempromosikan produk biokomposit berbasis singkong dan kulit singkong. Dan yang kedua adalah distribusi dan penjualan, di mana di sini menjalin kemitraan dengan distributor dan mengoptimalkan seluruh distribusi untuk memastikan produk tersedia di pasar target. Tahap keenam adalah monitoring dan evaluasi, di mana yang pertama adalah monitoring kerja, yakni memantau kinerja produksi dan penjualan secara berkelanjutan. Kemudian adalah evaluasi dampak, yakni mengevaluasi dampak ekonomi dan mengumpulkan umpan balik dari konsumen. Nah, untuk tahap
Yang ketujuh adalah pengembangan lanjutan dan diversifikasi. Yang pertama adalah menginovasi produk dengan cara mengembangkan produk baru berbasis biokomposit dari singkong untuk berbagai aplikasi tambahan, serta melakukan penelitian dan pengembangan berkelanjutan. Kemudian ekspansi pasar, yakni mengeksplorasi pasar internasional untuk produk biokomposit, serta mengikuti pameran dan konferensi untuk mempromosikan produk dan menjalin kemitraan baru. Nah, sekian presentasi proposal PMW dari saya. Jika ada salah kata, mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.